Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Adeli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa sih yang positif bakal kita sikat. Untuk kali ini guys, kita bakal melihat daripada Daily Taujih, yang mana judulnya itu membuatkan kita kaget dan penasaran, yang mana Lapindo kini jadi lautan emas ya. Wah. Sumber pendapatan bagi Indonesia. Lapindo ini di mana guys? Minta maaf ya. Ya, kita pun kita baru dengar ya. Ya, kalau ada yang tahu sila komentar. Di kawasan Sidoarjo kita pernah dengar juga. Ya. Jadi guys, mari kita melihat nih, kenapa Lapindo kini jadi lautan emas, sumber pendapatan baru bagi Indonesia. Kalau pendapatan baru maksudnya banyak tenaga kerja ya selepas ini guys ya. Jadi mari kita lanjut. Menjelang tahun ke-19 setelah kejadian awalnya, wajah lumpur Lapindo mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari dulu dianggap sebagai tragedi kemanusiaan dan ekologi yang mengerikan, kini ia menghadirkan cahaya baru bagi bangsa ini. Apa nih guys? Perubahan ini terjadi seiring dengan penelitian dari berbagai negara tentang kandungan lumpur dan manfaatnya yang luar biasa, yang bisa menjadi sumber energi terbaru yang dapat digunakan sebagai senjata dagang negara kita di kancah dunia. Sahabat beriman, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana lumpur ini bisa dianggap bermanfaat dan bernilai ekonomi yang sangat tinggi, dan seberapa besar potensi perubahan dari tragedi menjadi cahaya baru ini. Hal ini menjadi bahan pembahasan menarik dalam video kali ini. Itu guys apa? Kita akan menyelami lebih dalam tentang fenomena ini, menggali berbagai aspek yang terkait, serta mencoba memahami implikasi dari perubahan ini dalam konteks yang lebih luas. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Ada boneka-boneka gitu. Info menarik apa lainnya. Sebenarnya guys? Kenapa kita baru pertama kali tahu nih? Untuk memahami lebih dalam tentang lumpur Lapindo, mari kita mulai dengan melihat kembali perjalanan singkat nih, guys, dari semburan lumpur ini. Sejak awal kemunculannya, semburan lumpur Lapindo telah menimbulkan dampak yang signifikan, baik secara ekologis maupun sosial. Berhenti bentar. Namun, aku mau lihat dengan tadi adanya perkecil, momen tragedi lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo telah mengubur kampung kami. Lapindo hanya mengobrol janji palsu. Negara abai memulihkan kehidupan kami. Suara kami tak pernah. Apa tuh? Apa itu? Nggak tahu guys. Ya, tapi yang penting telah mengubur kampung kami. Wah. Namun, dengan adanya perkembangan baru yang membawa harapan, kita perlu menelusuri lebih lanjut untuk memahami potensi dan konsekuensi dari perubahan ini. Tahun 2006 menjadi titik awal dari bencana semburan lumpur Lapindo yang mengguncang Sidoarjo. Dimulai dari kegagalan proses pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Incorporated. Semburan lumpur panas disertai gas terus membesar dan menyebar luas, mengakibatkan tenggelamnya area pemukiman dan lahan pertanian di sekitarnya.
Meskipun telah banyak skema penyelesaian masalah yang diupayakan, namun upaya pengalihan aliran lumpur ke Selat Madura menjadi solusi yang paling nyata dijalankan. Namun, dampak sosial dan ekonomi dari bencana ini tidaklah selesai begitu saja. Lapindo menjadi berhutang kepada pemerintah Indonesia atas dana talangan yang diberikan untuk membayar ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bencana. Utang yang diakumulasikan mencapai angka yang sangat besar, mencapai 1,90 triliun rupiah. Triliun rupiah, Dalam guys. upaya untuk melunasi hutang tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan Lapindo menggunakan aset yang dimilikinya. Meskipun demikian, upaya pelunasan utang Lapindo kepada pemerintah masih jauh dari cukup. Hingga saat ini, jumlah yang berhasil dibayarkan oleh Lapindo baru mencapai sekitar 5 miliar Ya rupiah. ampun, jauhnya lagi, guys. Pertanyaan pun muncul, apakah jumlah ini akan cukup untuk membayar hutang yang begitu besar kepada pemerintah? Upaya-upaya lanjutan akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan adil dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa korban-korban bencana tersebut mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya. Lumpur Lapindo mengandung logam tanah jarang atau LTJ. Seperti yang diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mereka melakukan survei dan pemetaan potensi mineral atau LTC, Rare Earth Element. Sidoarjo adalah salah satu dari 28 lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi LTJ terbanyak. Namun, masih menjadi pertanyaan besar, bagaimana potensi ini akan dimanfaatkan dan diproses oleh negara. Potensi logam tanah jarang atau LTJ memiliki nilai penting dalam berbagai bidang kehidupan. LTJ merupakan kumpulan 17 unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki aplikasi luas, dari teknologi hingga industri militer. Namun, mendapatkan LTJ bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan proses pemisahan yang rumit dari mineral lainnya. Di Indonesia sendiri, potensi LTJ di lumpur Lapindo menjadi salah satu aset yang sangat berharga. Dalam konteks ekonomi global, potensi LTJ juga memiliki nilai strategis. Sebagai produsen terbesar LTJ di dunia, Cina menjadikan mineral ini sebagai senjata dalam perang Nah, ini dagang berita dengan bagus Amerika. nih, guys. Permintaan terhadap LTJ terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi baru yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, potensi LTJ di Indonesia menjadi peluang yang patut dieksplorasi dengan bijak. Namun, pemanfaatan potensi LTJ juga harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya. Pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari LTJ tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang bijaksana, potensi LTJ di lumpur Lapindo dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Maksudnya lumpur itu sangat berharga nih, guys. Melihat potensi kandungan LTJ plus manfaat Bermacam-macam lain dalamnya. dari lumpur Lapindo, bisa jadi tragedi ini akan bertransformasi menjadi berkah bagi Indonesia. Meskipun awalnya mengakibatkan kerugian lingkungan dan sosial, lumpur Lapindo menyimpan potensi bisnis miliaran dan bisa menjadi kekuatan ekonomi politik baru. Iya. Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap tragedi ada peluang untuk berkembang dan membawa perubahan yang positif. Namun, potensi bisnis dan manfaat ekonomi dari lumpur Lapindo tidak datang tanpa tantangan. Proses mendapatkan logam tanah jarang dari lumpur Lapindo serta mengoptimalkan pemanfaatannya akan memerlukan investasi besar dan kerja keras. Selain itu,
perlu juga memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan lumpur tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam mengelola potensi lumpur lapindo. Kerjasama antar pemerintah, industri, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan mengelola potensi lumpur lapindo secara bijaksana dan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal sambil tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menunjukkan bahwa potensi bencana dapat diubah menjadi peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam konteks agama Islam, potensi lumpur lapindo yang mengandung logam tanah jarang dapat dipandang sebagai salah satu rahmat Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak oleh umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk memperhatikan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Dengan demikian, potensi ekonomi dan manfaat lingkungan yang terkandung dalam lumpur lapindo dapat dianggap sebagai ujian dan amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan kepatuhan kepadanya. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, penelitian dan pengembangan potensi lumpur lapindo sebagai sumber logam tanah jarang dapat dianggap sebagai bagian dari upaya manusia untuk mengembangkan potensi alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh tidak merugikan lingkungan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan keberkahan. Terima kasih buat Daily Taujih atas berkenaan dengan lapindo ini, sebabnya kita dapat melihat daripada sejarahnya sehinggalah perekonomiannya juga, guys. Di mana potensi guys daripada bencana itu, kenapa kita perlu teruskan dengan apa yang telah berlaku, tetapi lanjutkan dengan apa yang kita boleh manfaatkan daripada situ. Kalau begitu dari dulu lapindo ini dianggap soal bencana kemanusiaan dan juga alam ya. Sejarah hitam lah dikatakan gitu. Tapi hari ini itu guys, mereka jumpa sesuatu yang sangat berharga untuk dimanfaatkan. Itu sangat bagus. Apalagi ada hutangnya 1,9 triliun ya kan. Triliun guys. Jadi, dan baru dibayar 3 miliar ya. Wah. Ya, benar-benar. Sebenarnya itu bisa memberikan sesuatu manfaatnya sangat-sangat besar ya buat rakyat biasa guys. Benar. Oh, luar biasa ya. Inilah orang bilang dari musibah Allah ganti dengan nikmat dan berkah. Insya Allah ya. Yang penting siapa yang mengelola, siapa pemimpinnya ya, yang bisa ya memberikan sesuatu yang tepat lah. Karena sumber alam ini sangat baik, sangat bagus ya. Inilah orang bilang habis gelap terang. Yes, jadi guys, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita mungkin untuk kali ini, Baci ya. Yes, jadi silakan komentar. Iya betul. Itu saja para berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen double beserta dengan link, dan insya Allah kami coba terbaik untuk menyaksikan video Anda. Untuk kali ini, see you pada next video. Assalamualaikum, bye bye.